dalam laku Nabi Muhammad indah untuk dicontoh. Semua dalam tingkah Nabi Muhammad baik untuk diikuti. Semua keadaan Nabi Muhammad kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mengaku mencintai Allah, maka tanda cinta itu adalah dengan ittiba, dengan mengikuti. Ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Muhammad. Kenapa ngikutin Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad yang paling dicinta sama Allah. Allah tuh kayak ngasih contoh, nih kalau kamu kepengen dicinta sama saya nih, ini orangnya nih. Ah, ikutin. Semakin mirip dirimu sama Nabi Muhammad, semakin tercintalah kamu di sisi Allah. Semakin mirip sama Nabi Muhammad, semakin tercinta di sisi. Tentu maksudnya mirip bukan mirip mukanya. Kalau mirip mukanya kita nggak bisa mirip-miripin diri, udah dari sononya. Dan nggak usah datang ke dokter kemudian minta alisnya dibikin seperti huruf nun biar kayak Nabi Muhammad. Nggak usah datang ke dokter minta hidungnya biar dibikin jadi kayak huruf alif, karena agak susah itu ya, ngerubah dari ta menjadi alif. Kalau dari lam ke alif agak mendingan, tapi ini masalahnya dari ta ke alif. Nabi Muhammad hidungnya berdiri mancung, kita rebahan. Bukan untuk itu kita disuruh memiripkan diri, akan tetapi ittiba af'alan wa agwalan wa niyatan wa syu'uran. Kita diminta untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tingkah laku beliau, dalam ucapan beliau, dalam niat beliau, dalam rasa hati kita, dalam akhlak, dalam kepribadian, dalam laku. Semakin mirip kita sama baginda Nabi besar Muhammad, semakin mungkin kita buat dicinta sama Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Tidak mungkin membahas banyak hal tentang Nabi Muhammad di waktu yang singkat dalam perayaan-perayaan Maulid. Kali ini saya cuma mau bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah seindah-indah manusia dalam berucap. Nabi itu lisanun malih. Nabi itu lisannya, lidahnya adalah lidah yang manis. Nih kalau ada penilaian nih, kamu kalau diminta nih nilai nih misalnya, tapi yang minta nilai bukan diri sendiri. Sebab kalau kita minta dinilai diri sendiri kadang-kadang suka bagus-bagusin diri. Misalnya nih, malaikat Raqib Atid diminta untuk menilai kita. Bayangin Raqib Atid diwawancara. Raqib Atidmu yang mencatat amal perbuatanmu diwawancara. Lisannya dia ini lisan yang apa? Manis, asem, pahit, kecut, asin, hambar, atau malah pedes.
Nabi Muhammad, para sahabat meriwayatkan, kami tidak pernah mendengar seseorang lebih manis ucapannya daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ma'aban Nabi ta'aman qat in ishtahahu akalah wa in karihahu tarakah. Nabi itu jangankan orang, jangankan makhluk yang punya perasaan, makanan aja nggak pernah dicela sama Nabi Muhammad sama sekali. Keren Nabi Muhammad, cakep Nabi Muhammad. Makanan Nabi nggak pernah cela. Nabi nggak pernah disuguhin orang kemudian Nabi Muhammad mencelanya, tidak dengan ucapan, tidak pula dengan raut muka. Betapa seringnya kita kalau ketemu makanan yang kita nggak suka, muka kita udah langsung kelihatan. Betul? Kayak yang nggak enak banget gitu mukanya. Nabi nggak pernah begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, padahal kan makanan nggak bisa jawab. Kita nggak mungkin nih ya disuguhin makanan, kita makan nggak enak, terus kita bilangin nggak enak banget sini makanan, misalnya. Nggak mungkin makanannya balik bilang kamu juga jelek. Nggak bisa juga. Makanannya nggak punya perasaan, saudariku sekalian. Akan tetapi Nabi segitunya Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan sama sekali. Tahu kenapa? Karena Nabi Muhammad faham, kalau kita mencela satu makhluk itu adalah bagian dari pencelaan kepada Khaliq. Makanan ciptaannya siapa? Allah. Karenanya Nabi Muhammad nggak pernah ngomongin makanan sama sekali, mencela makanan sama sekali.